hari, seorang wanita mencuci diri di sungai dan menemukan tas yang berisi 5 anak laki-laki. Ia merasa iba dan membawanya pulang. 30 tahun berlalu, anak sulung menjadi pemimpin berprestasi, anak kedua kaya, anak ketiga dokter hebat, dan 4 lainnya juga berhasil di bidangnya. Saat 7 anak itu bersiap pulang merayakan ulang tahun ibu ke-50, mereka dihentikan sekelompok orang yang mengaku orang tua biologis mereka. Keduanya bingung melihat mereka pergi ke pesta ibu angkat untuk meminta penjelasan. Anak-anak, kalian sudah pulang? Lihat, kalian semua makin kurus. Pasti banyak menderita di luar kan? Ayo, cepat makan. Kami datang bukan untuk makan. Kami datang untuk berikan kamu hadiah besar. Berikan ibu hadiah apa? Asalkan kalian bahagia dan selamat, ibu sudah senang. Dimanapun, kamu harus terima hadiah ini. Astaga, mereka berikan peti mati di pesta ulang tahun untuk ibu mereka, bahkan di ultahnya yang ke-50. Rama, apa maksudmu? Jangan buru-buru. Ini kado pertama. Ini kado kedua. Putuskan hubungan ibu dan anak. Rama, kenapa? Kenapa? Kamu sendiri melakukan apa? Bukankah hatimu tahu lebih jelas dibandingkan kami? Sebelum Jenderal Fanji datang, cepat tanda tangan. Lalu ceritakan 25 tahun lalu. Katakan kebenarannya. Kalau enggak, jangan salahkan kami kejam. 25 tahun lalu? Kalian sudah tahu latar belakang kalian? Benar. 25 tahun lalu, rumah sakit kalian berada alami kebakaran. Aku yang masuk untuk selamatkan kalian. Masih omong kosong. Ini semua bohongan. Kamu menculik kami dan membuat kami terpisah dengan orang tua kandung selama 25 tahun. Kamu pikir kami nggak tahu? Culik? Bukan. Orang tua kandung kalian yang membuat... Cukup! Tutup mulutmu yang menjijikan. Hari ini kami nggak akan berikan kamu kesempatan untuk mengalah. 7 dosa besar. Barusan adalah kesempatanmu akui kesalahan. Tapi kamu nggak tahu diri. Oleh karena itu, biarkan semua orang tahu kejahatan kejimu. Vero Widya, kamu sengaja membakar dan menculik anak orang. Ini kejahatan pertama. Selagi dalam krisis, kamu hancurkan semua orang. Ini kejahatan kedua. Melakukan tipu daya dan membohongi semua orang. Ini kejahatan ketiga. Kejahatan keempat, yaitu nggak bertobat. Kejahatan kelima, yaitu permalukan leluhur. Kejahatan keenam, yaitu berhati sangat kejam. Kejahatan ketujuh, yaitu nggak bisa dimaafkan. Setiap kejahatan dari 7 dosa besar cukup untuk membuatmu mati 100 kali. Ketujuh kejahatan ditambahkan bersama, kamu nggak pantas diampuni. Anak-anak, kalian pasti salah paham pada ibu. Ibu nggak seperti yang kalian bayangkan. Masih bersikeras untuk bertobat. Masih nggak akui kesalahan ya? Hari ini kami akan membuat reputasimu hancur. Vero Widya, apa kamu masih ingat mereka? Mereka... Gimana di dalam? Anakku, lagian mereka sakit. Bagus sekali bisa dimakan. Lagian nggak ada uang untuk obati. Mati ya biar saja mati. Apinya makin besar. Cepat lari. Ayo, pergi dari sini. Ayo, pergi dari sini. Cepat. Bagaimana ini? Ayo, pergi. Mereka adalah ibu kandung kalian. Benar. Sekarang ketujuh keluarga kami berkumpul. Kamu pedagang manusia, lihatlah mereka. Apa kamu merasa bersalah? Dan kamu takut? Selama ini, aku nggak bersalah. Kenapa aku harus takut? Sebaliknya mereka 25 tahun yang lalu tinggalkan kalian di tempat kebakaran. Akulah yang selamatkan kalian dan besarkan kalian. Masih berani putar balikan fakta? Kamu pikir putra kesayanganku nggak berani membunuhmu? Benar, kamu kecil, tidak bisa diampuni, membakar, mencuri. Aku tahu apa yang mau kalian lakukan. Bukannya lihat mereka bertujuh sekarang sukses dan terkenal, jadi mau mengambil uang mereka. Aku beritahu kalian, kalau ada aku, kalian jangan berharap. Beraninya kamu memfitnah orang tua kami? Kalian masih nggak ngerti. Mereka sedang mengelabui kalian. Nak, mereka nggak tahu sifat ibu. Apa kalian juga enggak? Kami tentu tahu. Kamu, seorang yang nggak bisa melahirkan anak, hanya bisa mencuri anak orang. Kamu besarkan kami, supaya suatu hari nanti kami bisa sukses. Kamu yang rendahan ini juga bisa ikut sukses. Semua yang kamu lakukan sekedar demi menjadikan kami sebagai sumber uang, agar kamu bisa kaya dan berkuasa dan hidup mewah. Kalian nggak percaya? Satupun ucapanku, ucapan satu sisi dari mereka, kalian percayai sebagai kebenaran. Baiklah, karena mengingat kita jadi ibu dan anak selama 25 tahun, hari ini kalian minta maaf dan akui kesalahan kalian. Aku bisa maafkan kalian hari ini. Dasar kamu rendahan, kamu sudah gila. Atas dasar apa kamu suruh putra kami minta maaf padamu? Karena aku bersusah payah untuk besarkan mereka. Karena semua yang mereka miliki hari ini
adalah pemberianku. Lancang banget! Konyol! Aku jadi jenderal besar di usia 25 tahun dan sudah beri banyak jasa. Sekarang juga dapatkan pengakuan dari ketua istana Dewi Alam. Kamu bilang semua ini adalah pemberianmu? Hah? Apa otakmu sudah bodoh? Aku kuasai dunia bisnis dan memimpin grupku. Jadi grup nomor 1 di 7 provinsi. Sekarang juga dapat pengakuan ketua dan akan jadi orang terkaya dan setia. Jasa sebesar itu juga bisa kamu limpahkan pada dirimu. Lihat kamu itu. Bukan cuma pencuri nggak berhati nurani. Juga orang gila yang banyak omong kosong. Kamu begitu tak terkendali. Apa kamu pikir dirimu adalah ketua istana Dewi Alam? Ternyata, di mata kalian, aku adalah orang yang seperti ini. Kalau enggak, lihatlah tanganmu yang gelap ini. Dan juga bekas luka yang memalukan di wajahmu. Juga pakaianmu yang usang ini. Dari atas hingga bawah dan dari dalam keluar. Mana yang pantas jadi ibu kami bertujuh yang sukses? Kamu sedang pura-pura malang. Bukannya demi uang. Di sini ada 1 miliar. Cukup untuk membayar pengeluaran kami selama ini. Sisanya, anggap saja untuk pemakamanmu. Ini foto keluarga yang dulu ingin kamu potret. Tiap kali melihatnya, aku akan teringat. Dengan wajah jelek dan jahatmu yang tutupi kebenaran, itu akan membuatku merasa sangat kotor dan jijik. Ada juga Liontin Giok ini. Waktu itu kamu bilang untuk jaga keselamatanku. Sekarang tampaknya ini cuma omong kosong. Aku umumkan di sini bahwa aku akan putuskan hubungan ibu dan anak dengan Vero selamanya jadi musuh hingga akhir hayat. Kami 7 bersaudara. Mulai sekarang putuskan hubungan ibu dan anak dengan Vero. Selamanya jadi musuh hingga akhir hayat. Aku pernah berpikir, suatu hari nanti, kalian akan temukan ibu kandung kalian dan jalani hidup bahagia. Aku nggak menyangka 7 putra yang kubesarkan selama 25 tahun menjadi nggak tahu diri. Aku lebih nggak nyangka hubungan ibu dan anak antara kita akan berakhir dengan cara ini. Bagus sekali. Karena kalian sudah bertekad, aku akan tanda tangani. Cuma kalian jangan menyesal. Berhenti! Apa aku membiarkanmu pergi? Kalian masih mau ngapain? Kamu tunda kami selama bertahun-tahun. Sekarang lakukan semua ini jauh dari cukup untuk bersihkan dosamu. Kau harus berlutut dan bersujud pada kami dan orang tua kami. Bersujud sampai kami puas. Aku bersujud pada kalian. Kamu membuat kami berpisah dengan orang tua. Berlutut dan bersujud sudah sewajarnya. Putra yang kubesarkan selama 25 tahun. Suruh aku bersujud pada mereka. Kalian begitu melawan hukum moral. Apa nggak takut dikutuk? Orang yang melawan hukum moral adalah kamu. Pengawal, tahan wanita rendahan ini. Lepaskan aku. Dasar kamu orang kaya. Hari ini bagaimanapun juga kamu harus berlutut. Aku suruh kamu berlutut. Berlututlah, berlutut. Berlutut. Suruh kamu berlutut. Ibu, setelah saya dewasa, saya ingin menjadi prajurit menjaga. Hebat sekali. Menghasilkan banyak uang merawat ibu. Sangat hebat. Kami juga mau. Kami juga mau. Kami mau selamanya. Kamu jadi laki-laki. Katakan, kusuruh kamu berlutut. Nah, Istana Dewi Alam sangat pentingkan karakter moral. Kalian besarkan wanita rendahan ini adalah penghinaan yang nggak bisa kalian hilangkan. Sekarang, cuma dengan bunuh dia, baru bisa buktikan diri kalian. 7 kado istimewa yang Istana Dewi berikan pada kalian sudah mau tiba. Jangan beri ampun. Bunuh dia untuk tunjukkan tekad kalian pada ketua. Kejahatanmu gak bisa diselesaikan cuma dengan bersujud. Harus bayar dengan nyawa. Vero, ku beri 1 kesempatan bunuh diri sebagai permintaan maaf.
Kalau kamu mati, kami urus mayatmu dan angkatkan petimu. Anggap saja sudah melunasi budi dan dendam selama 25 tahun. Kalian, katakan sekali lagi. Memangnya kenapa kalau katakan 10.000 kali lagi? Hal yang harus dilakukan hari ini adalah membunuhmu. Semua yang kamu berikan pada kami bisa kami kembalikan padamu. Tapi kamu harus bunuh diri hari ini. Baik. Inilah putra yang kubesarkan, 7 putra baik. Kalian menamparku dan memaksaku berlutut. Aku cuma anggap kalian gak berakal sehat dan dihasut orang. Tapi aku gak nyangka kalian gak punya hati nurani dan memaksaku mati. Bagus sekali. Hari ini awalnya aku ingin berikan kalian sebuah posisi yang tertinggi. Tapi kalian gak pantas jadi manusia. Apalagi pantas punya kekuasaan dan kekayaan yang ada sekarang. Kalau begitu, aku turuti keinginan kalian. Fandi, dengarkan perintah. 7 putra keluarga Widya gak pandai menilai, bermuka 2, dan gak pantas jadi anakku. Aku perintahkan kamu untuk batalkan kado istimewa mereka dan ambil kembali semua yang mereka miliki. Lancang! Mendengar nada bicara, kado istimewa milik kami adalah pemberian. Sangat konyol. Itu kado sangat berharga pemberian ketua Istana Dewi Alam kepada kami. Mana bisa biarkan wanita desa rendahan sepertimu bicara seenaknya di sini? Untuk apa omong kosong dengan dia? Hari ini, biarkan ulang tahun wanita rendahan ini jadi pemakaman. Matilah! Seorang wanita menghidupi 7 anak laki-laki yatim yang ditemukannya di tumpukan sampah dengan memancing setiap hari. 25 tahun kemudian, mereka tumbuh menjadi ahli terkemuka di bidang masing-masing, tapi justru memberi peti mati sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu mereka. Astaga, mereka berikan peti mati di pesta ulang tahun untuk ibu mereka, bahkan di urutan yang ke-50. Rama, apa maksudmu? Jangan buru-buru. Ini kado pertama. Ini kado kedua. Putuskan hubungan ibu dan anak. Rama, kenapa? Kenapa? Kamu sendiri melakukan apa? Bukankah hatimu tahu lebih jelas dibandingkan kami? Sebelum Jenderal Fandi datang, cepat tanda tangan. Lalu ceritakan 25 tahun lalu. Katakan kebenarannya. Kalau enggak, jangan salahkan kami kejam. 25 tahun lalu? Kalian sudah tahu latar belakang kalian? Benar, 25 tahun lalu, rumah sakit kalian berada alami kebakaran. Aku yang masuk untuk selamatkan kalian. Masih omong kosong. Ini semua bohong. Kamu menculik kami dan membuat kami terpisah dengan orang tua kandung selama 25 tahun. Kamu pikir kami nggak tahu? Culik? Bukan, orang tua kandung kalian yang membuat... Cukup! Tutup mulutmu yang menjijikan. Hari ini kami nggak akan berikan kamu kesempatan untuk mengelak. 7 dosa besar? Barusan adalah kesempatan maafin kesalahan. Tapi kamu nggak tahu diri. Oleh karena itu, biarkan semua orang tahu kejahatan kejimu. Vero Widya, kamu sengaja membakar dan menculik anak orang. Ini kejahatan pertama. Selagi dalam krisis kamu hancurkan semua orang. Ini kejahatan kedua. Melakukan tipu daya dan membohongi semua orang. Ini kejahatan ketiga. Kejahatan keempat, yaitu nggak bertobat. Kejahatan kelima, yaitu permalukan leluhur. Kejahatan keenam, yaitu berhati sangat kejam. Kejahatan ketujuh, yaitu nggak bisa dimaafkan. Setiap kejahatan dari 7 dosa besar cukup untuk membuatmu mati 100 kali. Ketujuh kejahatan ditambahkan bersama. Kamu nggak pantas diampuni. Anak-anak, kalian pasti salah paham pada ibu. Ibu nggak seperti yang kalian bayangkan. Masih keras nggak bertobat. Masih nggak akui kesalahan ya. Hari ini kami akan membuat reputasimu hancur. Vero Widya, apa kamu masih ingat mereka? Mereka... Gimana di dalam? Anakku, dia mereka sakit. Aku tidak bisa dimakan. Lagian nggak ada uang untuk obati. Mati aja saja mati. Apinya makin besar. Cepat lari. Bagaimana ini? Mereka adalah ibu kandung kalian. Benar. Sekarang ketujuh keluarga kami berkumpul. Kamu pedagang manusia, lihatlah mereka. Apa kamu merasa bersalah? Dan kamu takut? Selama ini, aku gak bersalah. Kenapa aku harus takut? Sebaliknya mereka 25 tahun yang lalu tinggalkan kalian di tempat kebakaran. Akulah yang selamatkan kalian dan besarkan kalian. Masih berani putar balikan fakta. Kamu bikin putar kesayanganku. Nggak berani membunuhmu. Benar, kamu kecil. Tidak bisa diampuni. Membakar, mencuri. Aku tahu apa yang mau kalian lakukan. Bukannya lihat mereka bertujuh sekarang sukses dan terkenal, jadi mau mengambil uang mereka. Aku beritahu kalian. Kalau ada aku, kalian jangan berharap. Beraninya kamu memfitnah orang tua kami. Kalian masih nggak ngerti. Mereka sedang mengelabui kalian. Nak, mereka nggak tahu sifat ibu. Apa kalian juga enggak? Kami tentu tahu. Kamu, seorang yang nggak bisa melahirkan anak, hanya bisa mencuri anak orang. Kamu besarkan kami, supaya suatu hari nanti kami bisa sukses. Kamu yang rendahan ini juga bisa ikut sukses. Semua yang kamu lakukan sekedar demi menjadikan kami sebagai sumber uang. Agar kamu bisa kaya dan berkuasa dan hidup mewah. Kalian nggak percaya? Satupun ucapanku. Ucapan satu sisi dari mereka. Kalian percayai sebagai kebenaran. Baiklah. Karena mengingat kita jadi ibu dan anak selama 25 tahun, hari ini kalian minta maaf dan akui kesalahan kalian. Aku bisa maafkan kalian hari ini. Dasar kamu rendahan. Kamu sudah gila. Atas dasar apa kamu suruh putra kami minta maaf padamu? Karena aku bersusah payah untuk besarkan mereka. Karena semua yang mereka miliki hari ini adalah pemberianku. Lancang banget, konyol. Aku jadi jenderal besar di usia 25 tahun dan sudah beri banyak jasa. Sekarang juga dapatkan pengakuan dari ketua Istana Dewi Alam. Kamu bilang semua ini adalah pemberianmu? Hah?
Apa otakmu sudah bodoh? Aku kuasai dunia bisnis dan memimpin grupku jadi grup nomor 1 di 7 provinsi. Sekarang juga dapat pengakuan ketua dan akan jadi orang terkaya dan setia. Jasa sebesar itu juga bisa kamu limpahkan pada dirimu. Lihat kamu itu, bukan cuma pencuri nggak berhati nurani, juga orang gila yang banyak omong kosong. Kamu begitu tak terkendali. Apa kamu pikir dirimu adalah ketua istana Dewi Alam? Ternyata, di mata kalian, aku adalah orang yang seperti ini. Kalau enggak, lihatlah tanganmu yang gelap ini dan juga bekas luka yang memalukan di wajahmu. Juga pakaianmu yang usang ini. Dari atas hingga bawah dan dari dalam keluar, mana yang pantas jadi ibu kami bertujuan sukses. Kamu sedang pura-pura marah. Bukannya demi uang. Di sini ada 1 miliar. Cukup untuk membayar pengeluaran kami selama ini. Sisanya, anggap saja untuk pemakamanmu. Ini foto keluarga yang dulu ingin kamu potret. Tiap kali melihatnya, aku akan teringat. Dengan wajah jelek dan jahatmu yang tutupi kebenaran, itu akan membuatmu merasa sangat kotor dan jijik. Ada juga yang tim job ini. Waktu itu kamu bilang untuk jaga keselamatanku. Sekarang tampaknya cuma omong kosong. Aku umumkan di sini bahwa aku akan putuskan hubungan ibu dan anak dengan Vero selamanya jadi musuh hingga akhir hayat. Kami 7 bersaudara. Mulai sekarang putuskan hubungan ibu dan anak dengan Vero. Selamanya jadi musuh hingga akhir hayat. Aku pernah berpikir, suatu hari nanti, kalian akan temukan ibu kandung kalian dan jalani hidup bahagia. Aku nggak menyangka 7 putra yang kubesarkan selama 25 tahun menjadi nggak tahu diri. Aku lebih nggak nyangka hubungan ibu dan anak antara kita akan berakhir dengan cara ini. Bagus sekali. Karena kalian sudah bertekad, aku akan tanda tangani. Cuma kalian jangan menyesal. Berhenti! Apa aku membiarkanmu pergi? Kalian masih mau ngapain? Kamu tunda kami selama bertahun-tahun. Sekarang lakukan semua ini jauh dari cukup untuk bersihkan dosamu. Kau harus berlutut dan bersujud pada kami dan orang tua kami. Bersujud sampai kami puas. Aku bersujud pada kalian. Kamu membuat kami berpisah dengan orang tua. Berlutut dan bersujud sudah sewajarnya. Putra yang kubesarkan selama 25 tahun. Suruh aku bersujud pada mereka. Kalian begitu melawan hukum moral. Apa nggak takut dikutuk? Orang yang melawan hukum moral adalah kamu. Pengawal. Tahan wanita rendahan ini. Lepaskan aku. Dasar kau orang kaya. Hari ini bagaimanapun juga kamu harus berlutut. Aku suruh kamu berlutut. Berlututlah, berlutut. Berlutut. Suruh kamu berlutut. Ibu setelah saya dewasa, saya ingin menjadi prajurit penjaga. Hebat sekali. Menghasilkan banyak uang merawat ibu. Sangat hebat. Kami tidak mau. Kami tidak mau. Kami mau selamanya. Kamu jadi anak. Katakan, kusuruh kamu berlutut. Nah, Istana Dewi Alam sangat pentingkan karakter moral. Kalian besarkan wanita rendahan ini adalah penghinaan yang gak bisa kalian hilangkan. Sekarang, cuma dengan bunuh dia, baru bisa buktikan diri kalian. 7 kado istimewa yang Istana Dewi berikan pada kalian sudah mau tiba. Jangan beri ampun. Bunuh dia untuk tunjukkan tekad kalian pada ketua. Kejahatanmu gak bisa diselesaikan cuma dengan bersujud. Harus bayar dengan nyawa. Vero, ku beri 1 kesempatan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Kalau kamu mati, kami urus mayatmu dan angkatkan peti. Anggap saja sudah melunasi budi dan dendam selama 25 tahun. Kalian, katakan sekali lagi. Namanya kenapa kalau katakan 10 ribu kali lagi? Hal yang harus dilakukan hari ini adalah membunuhmu. Semua yang kamu berikan pada kami bisa kami kembalikan padamu. Tapi kamu harus bunuh diri hari ini. Baik. Inilah putra yang kubesarkan, 7 putra baik. Kalian menamparku dan memaksaku berlutut. Aku cuma anggap kalian gak berakal sehat dan dihasut orang. Tapi aku gak nyangka, kalian gak punya hati nurani dan memaksaku mati. Bagus sekali. Hari ini, awalnya aku ingin berikan kalian sebuah posisi yang tertinggi. Tapi kalian gak pantas jadi manusia. Apalagi pantas punya kekuasaan dan kekayaan yang ada sekarang. Kalau begitu, aku turuti keinginan kalian. Fandi, dengarkan perintah. 7 putra keluarga Widya gak pandai menilai, bermuka 2, dan gak pantas jadi anakku. Aku perintahkan kamu untuk batalkan kado istimewa mereka dan ambil kembali semua yang mereka miliki. Lancar. Mendengar nada bicara. Kado istimewa milik kami adalah pemberian. Sangat konyol. Itu kado sangat berharga pemberian ketua Istana Dewi Alam kepada kami. Pada bisa biarkan wanita desa rendah seperti bicara seenaknya di sini. Untuk apa omong kosong dengan dia? Hari ini, biarkan ulang tahun wanita rendah ini jadi pemakaman. Matilah. Ya. Utusan Istana Dewi Alam yang membawa 7 kado istimewa telah tiba. Astaga, mereka berikan peti mati di pesta ulang tahun untuk ibu mereka, bahkan di ulang yang ke-50. Rama, apa maksudmu? Jangan buru-buru. Ini kado pertama. Ini kado kedua. Putuskan hubungan ibu dan anak. Rama, kenapa? Kenapa? Kamu sendiri melakukan apa? Bukankah hatimu tahu lebih jelas dibandingkan kami?
Sebelum Jenderal Fandi datang, cepat tanda tangan. Lalu ceritakan 25 tahun lalu, katakan kebenarannya. Kalau enggak, jangan salahkan kami kejam. 25 tahun lalu? Kalian sudah tahu latar belakang kalian? Benar. 25 tahun lalu, rumah sakit kalian berada alami kebakaran. Aku yang masuk untuk selamatkan kalian. Masih omong kosong. Ini semua bohongan. Kamu menculik kami dan membuat kami terpisah dengan orang tua kandung selama 25 tahun. Kamu pikir kami nggak tahu? Culik? Bukan. Orang tua kandung kalian yang membuat... Cukup! Tutup mulutmu yang menjijikkan. Hari ini kami gak akan berikan kamu kesempatan untuk mengelak. 7 dosa besar. Barusan adalah kesempatan maafin kesalahan. Tapi kamu gak tahu diri. Oleh karena itu, biarkan semua orang tahu kejahatan kejimu. Vero Widya, kamu sengaja membakar dan menculik anak orang. Ini kejahatan pertama. Selagi dalam krisis, kamu hancurkan semua orang. Ini kejahatan kedua. Melakukan tipu daya dan membohongi semua orang. Ini kejahatan ketiga. Kejahatan keempat, yaitu nggak bertobat. Kejahatan kelima, yaitu permalukan leluhur. Kejahatan keenam, yaitu berhati sangat kejam. Kejahatan ketujuh, yaitu nggak bisa dimaafkan. Setiap kejahatan dari 7 dosa besar cukup untuk membuatmu mati 100 kali. Ketujuh kejahatan ditambahkan bersama. Kamu nggak pantas diampuni. Anak-anak, kalian pasti salah paham pada ibu. Ibu nggak seperti yang kalian bayangkan. Masih bersikeras nggak bertobat. Masih nggak akui kesalahan ya. Hari ini kami akan membuat reputasimu hancur. Vero Widya, apa kamu masih ingat mereka? Mereka... Gimana di dalam? Anakku, mereka sakit. Bagaimana bisa disangkan? Lagian nggak ada uang untuk obati. Mati ya biar saja mati. Apinya makin besar. Cepat lari. Bagaimana ini? Mereka adalah ibu kandung kalian. Benar. Sekarang ketujuh keluarga kami berkumpul. Kamu pedagang manusia, lihatlah mereka. Apa kamu merasa bersalah? Dan kamu takut? Selama ini, aku nggak bersalah. Kenapa aku harus takut? Sebaliknya mereka, 25 tahun yang lalu, tinggalkan kalian di tempat kebakaran. Akulah yang selamatkan kalian dan besarkan kalian. Masih berani putar balikan fakta. Kamu bikin putar kesayanganku. Nggak berani membunuhmu. Benar, kamu keji. Tidak bisa diampuni, membakar, mencuri. Aku tahu apa yang mau kalian lakukan. Bukannya lihat mereka bertujuh sekarang sukses dan terkenal, jadi mau mengambil uang mereka. Aku beritahu kalian, kalau ada aku, kalian jangan berharap. Beraninya kamu memfitnah orang tua kami? Kalian masih nggak ngerti. Mereka sedang mengelabui kalian. Nak, mereka nggak tahu sifat ibu. Apa kalian juga enggak? Kami tentu tahu. Kamu, seorang yang nggak bisa melahirkan anak, hanya bisa mencuri anak orang. Kamu besarkan kami, supaya suatu hari nanti kami bisa sukses. Kamu yang rendahan ini juga bisa ikut sukses. Semua yang kamu lakukan, sekedar demi menjadikan kami sebagai sumber uang. Agar kamu bisa kaya dan berkuasa dan hidup mewah. Kalian nggak percaya? Satu pun ucapanku. Ucapan satu sisi dari mereka. Kalian percayai sebagai kebenaran. Baiklah. Karena mengingat kita jadi ibu dan anak selama 25 tahun, hari ini, kalian minta maaf dan akui kesalahan kalian. Aku bisa maafkan kalian hari ini. Dasar kamu rendahan. Kamu sudah gila. Atas dasar apa kamu suruh putra kami minta maaf padamu? Karena aku bersusah payah untuk besarkan mereka. Karena semua yang mereka miliki hari ini adalah pemberianku. Lancang banget, konyol. Aku jadi jenderal besar di usia 25 tahun dan sudah beri banyak jasa. Sekarang juga dapatkan pengakuan dari ketua istana Dewi Alam. Kamu bilang semua ini adalah pemberianmu? Hah? Apa otakmu sudah bodoh? Aku kuasai dunia bisnis dan memimpin grupku. Jadi grup nomor 1 di 7 provinsi. Sekarang juga dapat pengakuan ketua dan akan jadi orang terkaya dan setia. Jasa sebesar itu juga bisa kamu limpahkan pada dirimu. Lihat kamu itu. Bukan cuma pencuri nggak berhati nurani. Juga orang gila yang banyak omong kosong. Kamu begitu tak terkendali. Apa kamu pikir dirimu adalah ketua istana Dewi Alam? Ternyata, di mata kalian, aku adalah orang yang seperti ini. Kalau enggak, lihatlah tanganmu yang gelap ini. Dan juga bekas luka yang memalukan di wajahmu. Juga pakaianmu yang usang ini. Dari atas hingga bawah dan dari dalam keluar. Mana yang pantas jadi ibu kami bertujuan sukses. Kamu sedang pura-pura malang. Bukannya demi uang. Di sini ada 1 miliar. Cukup untuk membayar pengeluaran kami selama ini. Sisanya, anggap saja untuk pemakamanmu. Ini foto keluarga yang dulu ingin kamu potret. Tiap kali melihatnya, aku akan teringat. Dengan wajah jelek dan jahatmu yang tutupi kebenaran, itu akan membuatku merasa sangat kotor dan jijik. Ada juga Liontin Diop ini. Waktu itu kamu bilang untuk jaga keselamatanku. Sekarang tampaknya ini cuma omong kosong. Aku umumkan di sini bahwa aku akan putuskan hubungan ibu dan anak dengan Vero selamanya jadi musuh hingga akhir hayat. Kami 7 bersaudara. Mulai sekarang putuskan hubungan ibu dan anak dengan Vero. Selamanya jadi musuh hingga akhir hayat. Aku pernah berpikir, suatu hari nanti, kalian akan temukan ibu kandung kalian dan jalani hidup bahagia. Aku nggak menyangka 7 putra yang kubesarkan selama 25 tahun menjadi nggak tahu diri. Aku lebih nggak nyangka
hubungan ibu dan anak antara kita akan berakhir dengan cara ini. Bagus sekali. Karena kalian sudah bertekad, aku akan tanda tangani. Cuma kalian jangan menyesal. Berhenti! Kalian masih mau ngapain? Kamu tunda kami selama bertahun-tahun. Sekarang lakukan semua ini jauh dari cukup untuk bersihkan dosamu. Kau harus berlutut dan bersujud pada kami dan orang tua kami. Bersujud sampai kami puas. Aku bersujud pada kalian. Kamu membuat kami berpisah dengan orang tua. Berlutut dan bersujud sudah sewajarnya. Putra yang kubesarkan selama 25 tahun. Suruh aku bersujud pada mereka. Kalian begitu melawan hukum moral. Apa nggak takut dikutuk? Orang yang melawan hukum moral adalah kamu. Pengawal, tahan wanita rendahan ini. Lepaskan aku. Dasar kamu orang kaya. Hari ini bagaimanapun juga kamu harus berlutut. Aku suruh kamu berlutut. Berlututlah, berlutut. Berlutut. Suruh kamu berlutut. Ibu, setelah saya dewasa, saya ingin menjadi prajurit penjaga. Hebat sekali. Menghasilkan banyak uang merawat ibu. Sangat hebat. Kami juga mau. Kami juga mau. Kami mau selamanya. Kamu jadi laki-laki. Katakan, suruh kamu berlutut. Nah, Istana Dewi Alam sangat pentingkan karakter moral. Kalian dibesarkan wanita rendahan ini adalah pengkhianat yang nggak bisa kalian hilangkan. Sekarang, cuma dengan bunuh dia, baru bisa buktikan diri kalian. 7 kado istimewa yang Istana Dewi berikan pada kalian sudah mau tiba. Jangan beri ampun. Bunuh dia untuk tunjukkan tekad kalian pada ketua. Kejahatanmu gak bisa diselesaikan cuma dengan bersujud. Harus bayar dengan nyawa. Vero, ku beri satu kesempatan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Kalau kamu mati, kami urus mayatmu dan angkatkan petimu. Anggap saja sudah melunasi budi dan dendam selama 25 tahun. Kalian katakan sekali lagi. Emangnya kenapa kalau katakan 10.000 kali lagi? Hal yang harus dilakukan hari ini adalah membunuhmu. Semua yang kamu berikan pada kami bisa kami kembalikan padamu. Tapi kamu harus bunuh diri hari ini. Baik. Inilah putra yang kubesarkan, 7 putra baik. Kalian menamparku dan memaksaku berlutut. Aku cuma anggap kalian gak berakal sehat dan dihasut orang. Tapi aku gak nyangka, kalian gak punya hati nurani dan memaksaku mati. Bagus sekali. Hari ini, awalnya aku ingin berikan kalian sebuah posisi yang tertinggi. Tapi kalian gak pantas jadi manusia. Apalagi pantas punya kekuasaan dan kekayaan yang ada sekarang. Kalau begitu, aku turuti keinginan kalian. Fandi, dengarkan perintah. 7 putra keluarga Widya gak pandai menilai, bermuka dua, dan gak pantas jadi anakku. Aku perintahkan kamu untuk batalkan kado istimewa mereka dan ambil kembali semua yang mereka miliki. Lancang. Mendengar nada bicara, kado istimewa milik kami adalah pemberian. Sangat konyol. Itu kado sangat berharga pemberian ketua Istana Dewi Alam kepada kami. Pada bisa biarkan wanita desa rendahan sepertimu bicara seenaknya di sini. Untuk apa omong kosong dengan dia? Hari ini, biarkan ulang tahun wanita rendahan ini jadi pemakaman. Matilah! Ya! Aku suruh kamu berlutut. Berlututlah, berlutut. Berlutut. Suruh kamu berlutut. Ibu, setelah saya dewasa, saya ingin menjadi prajurit penjaga. Hebat sekali. Menghasilkan banyak uang merawat ibu. Sangat hebat. Kami juga mau. Kami juga mau. Kami mau selamanya. Kamu jadi laki-laki. Katakan, suruh kamu berlutut. Nah, Istana Dewi Alam sangat pentingkan karakter moral. Kalian dibesarkan wanita rendahan ini adalah pengkhianat yang nggak bisa kalian hilangkan. Sekarang, cuma dengan bunuh dia, baru bisa buktikan diri kalian. 7 kado istimewa yang Istana Dewi berikan pada kalian sudah mau tiba. Jangan beri ampun. Bunuh dia untuk tunjukkan tekad kalian pada ketua. Kejahatanmu gak bisa diselesaikan cuma dengan bersujud. Harus bayar dengan nyawa. Vero, ku beri satu kesempatan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Kalau kamu mati, kami urus mayatmu dan angkatkan petimu. Anggap saja sudah melunasi budi dan dendam selama 25 tahun. Kalian katakan sekali lagi. Emangnya kenapa kalau katakan 10.000 kali lagi? Hal yang harus dilakukan hari ini adalah membunuhmu. Semua yang kamu berikan pada kami bisa kami kembalikan padamu. Tapi kamu harus bunuh diri hari ini. Baik.
Inilah putra yang kubesarkan, 7 putra baik. Kalian menamparku dan memaksaku berlutut. Aku cuma anggap kalian gak berakal sehat dan dihasut orang. Tapi aku gak nyangka, kalian gak punya hati nurani dan memaksaku mati. Bagus sekali. Hari ini, awalnya aku ingin berikan kalian sebuah posisi yang tertinggi. Tapi kalian gak pantas jadi manusia. Apalagi pantas punya kekuasaan dan kekayaan yang ada sekarang. Kalau begitu, aku turuti keinginan kalian. Fandi, dengarkan perintah. 7 putra keluarga Widya gak pandai menilai, bermuka dua, dan gak pantas jadi anakku. Aku perintahkan kamu untuk batalkan kado istimewa mereka dan ambil kembali semua yang mereka miliki. Lancar. Mendengar nada bicara, kado istimewa milik kami adalah pemberian. Sangat konyol. Itu kado sangat berharga pemberian ketua Istana Dewi Alam kepada kami. Mana bisa biarkan wanita desa rendahan seperti bicara seenaknya di sini? Untuk apa omong kosong dengan dia? Hari ini, biarkan ulang tahun wanita rendahan ini jadi pemakaman. Matilah! Fandi, dengarkan perintah. 7 putra keluarga Widya gak pandai menilai, bermuka dua, dan gak pantas jadi anakku. Aku perintahkan kamu untuk batalkan kado istimewa mereka dan ambil kembali semua yang mereka miliki. Anak-anak, kalian sudah pulang. Lihat, kalian semua makin kurus. Pasti banyak menderita di luar kan? Ayo, cepat makan. Kami datang bukan untuk makan. Kami datang untuk berikan kamu hadiah besar. Berikan ibu hadiah apa? Asalkan kalian bahagia dan selamat, ibu sudah senang. Dimanapun, kamu harus terima hadiah ini. Astaga, mereka berikan peti mati di pesta ulang tahun Untuk ibu mereka, bahkan di utangnya yang ke-50. Rama, apa maksudmu? Jangan buru-buru. Ini kado pertama. Ini kado kedua. Putuskan hubungan ibu dan anak. Rama, kenapa? Kenapa? Kamu sendiri melakukan apa? Bukankah hatimu tahu lebih jelas dibandingkan kami? Sebelum Jenderal Fandi datang, cepat tanda tangan. Lalu ceritakan 25 tahun lalu. Katakan kebenarannya. Kalau enggak, jangan salahkan kami kejam. 25 tahun lalu? Kalian sudah tahu latar belakang kalian? Benar, 25 tahun lalu, rumah sakit kalian berada alami kebakaran. Aku yang masuk untuk selamatkan kalian. Masih omong kosong. Ini semua bohong. Kamu menculik kami dan membuat kami terpisah dengan orang tua kandung selama 25 tahun. Kamu pikir kami nggak tahu? Culik? Bukan, orang tua kandung kalian yang membuat... Cukup! Tutup mulutmu yang menjijikkan. Hari ini kami gak akan berikan kamu kesempatan untuk mengalah. 7 dosa besar. Barusan adalah kesempatan maafin kesalahan. Tapi kamu gak tahu diri. Oleh karena itu, biarkan semua orang tahu kejahatan kejimu. Vero Widya, kamu sengaja membakar dan menculik anak orang. Ini kejahatan pertama. Selagi dalam krisis, kamu hancurkan semua orang. Ini kejahatan kedua. Melakukan tipu daya dan membohongi semua orang. Ini kejahatan ketiga. Kejahatan keempat, yaitu nggak bertobat. Kejahatan kelima, yaitu permalukan leluhur. Kejahatan keenam, yaitu berhati sangat kejam. Kejahatan ketujuh, yaitu nggak bisa dimaafkan. Setiap kejahatan dari 7 dosa besar cukup untuk membuatmu mati 100 kali. Ke-7 kejahatan ditambahkan bersama. Kamu gak pantas diampuni. Anak-anak, kalian pasti salah paham pada ibu. Ibu gak seperti yang kalian bayangkan. Masih bersikeras gak bertobat. Masih gak akui kesalahan ya. Hari ini kami akan membuat reputasimu hancur. Vero Widya, apa kamu masih ingat mereka? Mereka... Gimana di dalam? Anakku, dia merasa sakit. Bagaimana bisa dibakar? Lagian gak ada uang untuk obati. Mati ya, biar saja mati. Apinya makin besar. Cepat lari. Bagaimana ini? Mereka adalah ibu kandung kalian. Benar. Sekarang ketujuh keluarga kami berkumpul. Kamu pedagang manusia, lihatlah mereka. Apa kamu merasa bersalah? Dan kamu takut? Selama ini, aku gak bersalah. Kenapa aku harus takut? Sebaliknya mereka, 25 tahun yang lalu, tinggalkan kalian di tempat kebakaran. Akulah yang selamatkan kalian dan besarkan kalian. Masih berani putar balikan fakta. Kamu pikir putar kesayanganku nggak berani membunuhmu. Benar, kamu kecil, tidak bisa diampuni, membakar, mencuri. Aku tahu apa yang mau kalian lakukan. Bukannya lihat mereka bertujuh sekarang sukses dan terkenal, jadi mau mengambil uang mereka. Aku beritahu kalian, kalau ada aku, kalian jangan berharap. Beraninya kamu memfitnah orang tua kami. Kalian masih nggak ngerti. Mereka sedang mengelabui kalian. Nak, mereka nggak tahu sifat ibu. Apa kalian juga enggak? Kami tentu tahu. Kamu, seorang yang nggak bisa melahirkan anak, hanya bisa mencuri anak orang. Kamu besarkan kami, supaya suatu hari nanti kami bisa sukses. Kamu yang rendahan ini juga bisa ikut sukses. Semua yang kamu lakukan sekedar demi menjadikan kami sebagai sumber uang agar kamu bisa kaya dan berkuasa dan hidup mewah. Kalian nggak percaya? Satu pun ucapanku. Ucapan satu sisi dari mereka. Kalian percayai sebagai kebenaran. Baiklah. Karena mengingat kita jadi ibu dan anak selama 25 tahun, hari ini kalian minta maaf dan akui kesalahan kalian. Aku bisa maafkan kalian hari ini. Dasar kamu rendahan. Kamu sudah gila. Atas dasar apa kamu suruh putra kami minta maaf padamu? Karena aku bersusah payah untuk besarkan mereka. Karena semua yang mereka miliki hari ini adalah pemberianku. Lancang banget. Konyol. Aku jadi jenderal besar di usia 25 tahun dan sudah beri banyak jasa. Sekarang juga dapatkan pengakuan dari ketua Istana Dewi Alam. Kamu bilang semua ini adalah pemberianmu? Hah? Apa otakmu sudah bodoh? Aku kuasai dunia bisnis dan memimpin grupku. Jadi grup nomor 1 di 7 provinsi. Sekarang juga dapat pengakuan ketua dan akan jadi orang terkaya dan setia. Jasa sebesar itu juga bisa kamu limpahkan pada dirimu. Lihat kamu itu. Bukan cuma pencuri nggak berhati nurani. Juga orang gila yang banyak omong kosong. Kamu begitu tak terkendali. Apa kamu pikir dirimu adalah ketua Istana Dewi Alam? Ternyata di mata kalian, aku adalah orang yang seperti ini. Kalau enggak, lihatlah tanganmu yang gelap ini dan juga bekas luka yang memalukan wajahmu. Juga pakaianmu yang usang ini. Dari atas hingga bawah dan dari dalam keluar, mana yang pantas jadi ibu kami bertujuh yang sukses.
Kamu sedang pura-pura marah. Bukannya demi uang. Di sini ada 1 miliar. Cukup untuk membayar pengeluaran kami selama ini. Sisanya, anggap saja untuk pemakamanmu. Ini foto keluarga yang dulu ingin kamu potret. Tiap kali melihatnya, aku akan teringat. Dengan wajah jelek dan jahatmu yang tutupi kebenaran, itu akan membuatmu merasa sangat kotor dan jijik. Ada juga Leontin Giok ini. Waktu itu kamu bilang untuk jaga keselamatanku. Sekarang tampaknya ini cuma omong kosong. Aku umumkan di sini bahwa aku akan putuskan hubungan ibu dan anak dengan Vero selamanya jadi musuh hingga akhir hayat. Kami 7 bersaudara. Mulai sekarang putuskan hubungan ibu dan anak dengan Vero. Selamanya jadi musuh hingga akhir hayat. Aku pernah berpikir, suatu hari nanti, kalian akan temukan ibu kandung kalian dan jalani hidup bahagia. Aku nggak menyangka, 7 putra yang kubesarkan selama 25 tahun menjadi nggak tahu diri. Aku lebih nggak nyangka, hubungan ibu dan anak antara kita akan berakhir dengan cara ini. Bagus sekali. Karena kalian sudah bertekad, aku akan tanda tangani. Cuma kalian, jangan menyesal. Berhenti! Kalian masih mau ngapain? Kamu tunda kami selama bertahun-tahun. Sekarang lakukan semua ini jauh dari cukup untuk bersihkan dosamu. Kau harus berlutut dan bersujud pada kami dan orang tua kami. Bersujud sampai kami puas. Aku bersujud pada kalian. Kamu membuat kami berpisah dengan orang tua. Berlutut dan bersujud sudah sewajarnya. Putra yang kubesarkan selama 25 tahun. Suruh aku bersujud pada mereka. Kalian begitu melawan hukum moral. Apa nggak takut dikutuk? Orang yang melawan hukum moral adalah kamu. Pengawal. Tahan wanita rendahan ini. Lepaskan aku. Jasad kau orang kaya. Hari ini bagaimanapun juga kamu harus berlutut. Aku suruh kamu berlutut. Berlututlah, berlutut. Berlutut. Suruh kamu berlutut. Aku nggak percaya ini. Apa yang terjadi? Teknik akupunturku. Kenapa bisa begini? Sebagai seorang tabib, kamu seharusnya punya hati yang baik. Melukai orang dengan jarum, kamu akan dilahap pikiran jahat di hatimu. Kalau ringan, kultivasi akan hilang. Kalau berat, bisa muntah darah dan mati. Dasar wanita sialan. Kamu masih omong kosong di sini. Hari ini kamu harus mati. Selain itu, makin dalam pikiran jahat, maka makin cepat dilahap. Kamu, apa yang telah kamu lakukan? Aku ingatkan kamu sekali lagi. Kalau kamu terus keras kepala, ku jamin dalam 15 menit kamu akan mati. Dan dewa pun sulit menyelamatkan. Mati apaan? Aku nggak percaya dengan kejahatan ini. Kekuatan dalamku, teknik akupunturku. Kenapa semua sudah nggak ada? Semua menghilang. Semua gara-gara kamu si wanita murahan. Karudi, ayo. Tolong aku. Aku nggak mau mati. Aku sangat kesakitan. Tolong aku. Tolong aku. Aku sangat kesakitan. Tolong aku. Aku nggak mau mati. Ibu. Ibu, kelak aku mau jadi tabib sakti supaya ibu bisa sehat selamanya. Rudi, pintar sekali. Kalau ada kamu, ibu pasti akan hidup lama. Kamu panggil aku apa? Ibu, tolong aku. Aku sangat kesakitan. Aku nggak mau mati. Cepat bangun. Minggir kamu wanita rendahan. Nah, kamu baik-baik saja. Kamu racuni putraku dulu, lalu pura-pura jadi orang baik dan obati dia. Kamu serius pandai acting, ha? Nah, jangan tertipu oleh dia. Wanita jahat! Gimanapun adik Rudi itu, anak yang kamu besarkan. Kenapa kamu tega? Racuni dia separah itu! Kalian masih berpikir begini tentang aku? Kamu sengaja meracuni dan mau bunuh adik Rudi tapi gagal. Kamu masih ada hal apa yang gak bisa kamu lakukan? Baik. Aku sebagai kakak pertama pasti balas dendam untuk adik ketigaku. Aku mau kamu hancur. Tombak kemari. Tampaknya kalian serius mau aku mati. Matilah.
Aku memberimu makan selama 25 tahun. Tenagamu cuma segini. Kamu, ini, tua bangka ini, kenapa punya tenaga sebesar ini? Karama, jangan gak tega. Bunuh dia. Karama, bunuh dia! 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 Karama, Bunuh dia! bunuh dia! Kamu terlalu lemah. Karama! Ini Zira Rakus yang bisa tahan pedang dan meriam. Bisa-bisanya dihancurkan. Ziraku! Aku akan membunuhmu! Nyalakan asap signal dan tabuh gendang. Aku memanggil 100.000 pasukan sakti untuk hancurkan dia! Gak usah dipanggil. Komandan pasukan sakti ada di sini. Aku perintahkan dengan gelar Jenderal Agung. Bunuh dia! Lakukan! Pergilah! Jenderal Ramawidya yang bersalah hianati kepercayaan dan berkarakter jahat. Dengan titah ketua, gelar Jenderal Agungmu sudah dicabut dan diusir dari Istana Dewi Alam. Mana mungkin? Nggak mungkin! Aku nggak percaya! Aku nggak percaya! Aku nggak percaya! Ah! Nah, sebenarnya ada apa ini? Aku sudah tahu. Kamu pasti pesuruh yang dipanggil tua bangka ini. Vero, aku beritahu kamu, tadi aku sudah telepon Dewa Perang Anton. Dia akan segera sampai. Begitu dia datang, dia pasti akan hancurkan kamu. Nah, Dewa Perang Anton yang kamu katakan. Jangan-jangan Dewa Perang nomor 1 yang berada di bawah Jenderal Fandi. Di Istana Dewi Alam. Benar. Zirah Rakus milikku adalah pemberian Dewa Perang Anton. Vero, kamu gak cuma pasukan kado menaiki puncak dari Istana Dewi Alam untuk kami bertujuh, juga berani pukul kami. Itu berarti melawan Dewa Perang Anton dan seluruh Istana Dewi Alam. Yang tunggu kamu cuma pembalasan dendam yang kejam. Anton, jenderal rendahan yang bekerja di bawah Fandi. Cuma dia nggak pantas tindas aku. Siapa yang berani nggak hormati aku?